Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah. Kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 4 Februari 2017. Setiap minggunya di program ini membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan tentunya. Dan pemirsa, kanker bukan penyakit menular, namun kanker penyakit yang ada di seluruh dunia. Sehingga setiap tanggal 4 Februari ditetapkan sebagai Hari Kanker Sedunia. Dan untuk itu, Rumah Sakit Muhammad Husin ingin berbagi dan mengingatkan kembali tentang penyakit kanker dengan deteksi dini kanker payudara. Untuk membahas ini telah hadir bersama kita Dr. Nur Qodir SPB Kaong dari Rumah Sakit Muhammad Husin. Baik, langsung saja kita berkenalan bersama dokternya. Selamat malam dokter. Selamat malam, Mbak. Ya, baik. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Ya, baik dokter. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini kanker payudara, dok ya. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini, dok. Kalau untuk penyakit kanker ini, dok ya, begitu ditakutkan tentunya dan semakin hari sepertinya itu semakin banyak penderita, dok. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi, dok? Jadi gini, Mbak. Sesuai dengan topik kita tadi, deteksi dini kanker payudara. Jadi saya ingin menekankan di sini bahwa kanker itu adalah penyakit yang bisa kita sembuhkan. Dengan syarat bila kita bisa mendeteksi kanker tersebut pada stadium awal. Itulah kenapa kalau bisa sedapat mungkin kita melakukan deteksi dini pada pasien-pasien dengan kanker payudara ini. Dengan kanker-kanker ini maksudnya. Kanker-kanker ini berarti kita harus mendeteksinya ya, dok. Secara dini. Baik. Kalau untuk penyakit kanker sendiri ini, dok, atau apakah semua bagian tubuh, hanya bagian-bagian tubuh tertentu saja ini? Mungkin seperti kanker payudara atau kanker rahim mungkin itu, dok? Ya, jadi seluruh tubuh kita mungkin bisa terkena kanker itu sendiri. Ya. Baik. Kalau untuk kanker sendiri itu penyakit seperti apa itu, dok? Bisa dijelaskan, dok? Jadi kanker itu merupakan suatu pertumbuhan dari sel-sel tubuh yang tidak terkoordinasi dan juga tidak bisa dikontrol. Jadi dia seperti misalnya sebagai contoh yang ekstrim mungkin kulit kita kalau luka. Begitu luka kan terjadi proses regenerasi ya, jadi proses penyembuhan. Bila sudah pada sampai titik tertentu dia akan stop pertumbuhan tersebut. Tapi pada kanker ini tidak. Jadi begitu dia berkembang, dia akan berkembang terus dan terus. Sampai akhirnya dia akan merusak jaringan atau organ-organ tubuh yang normal. Itu. Berarti akan menyerang semua ya, dok ya? Walaupun satu yang terkena mungkin kanker seperti kanker payudara, apakah bisa terkena menyebar mungkin itu, dok? Oh bisa. Jadi kanker itu secara teoritis dibilang merupakan suatu penyakit yang sistemik. Jadi kalau penyakit yang sistemik artinya dia bisa mengenai seluruh tubuh. Jadi walaupun misalnya kanker payudara fokusnya di payudara, bila dia sudah stadium lanjut dia bisa menyebar ke tempat lain. Menyebar, berarti berbahaya sekali itu, dok ya? Ya. Berarti memang harus dideteksi dini ya, dok ya? Deteksi dini. Baik, dok, kalau untuk penyakit kanker ini tidak menular, dok ya, tapi ada di seluruh dunia, dok. Dan apakah semua orang ini bisa terkena kanker, dok? Memang dari teori disebutkan banyak faktor yang menjadi resiko dari kanker ini sendiri ya. Kalau untuk kanker payudara, salah satu resikonya selain secara genetik, jadi secara diturunkan juga karena faktor hormonal. Jadi secara teori disebutkan bahwa kanker payudara itu terjadi bila seseorang itu terpapar hormon estrogen secara terus-menerus setiap hari sampai lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Nah, itu, baru dok, ya? baru kemungkinan terjadi perubahan sel-sel dari payudara itu sendiri. Baik. Kalau untuk kanker payudara ini sendiri, dok, sudah berapa banyak penderitanya, dok? Mungkin untuk di Indonesia atau mungkin bisa kita ambil kecil ruang lingkup mungkin di Sumsel mungkin. Jadi secara epidemiologi memang kanker payudara ini termasuk jenis kanker nomor 2 yang terbanyak di dunia. Terbanyak ini, dok, banyak ya? Memang. Itulah kenapa karena jumlahnya yang banyak itu kita berharap kita bisa melakukan deteksi dini pada kanker ini. Baik. Kalau untuk melakukan deteksi dini ini, dok,
pada saat mungkin masih remaja atau belum menikah atau umur kapan saja itu dok? Jadi kan sesuai dengan teori tadi bahwa kanker payudara itu terjadi karena paparan hormon estrogen, artinya setiap individu, dalam hal ini wanita yang sudah mulai terpapar hormon estrogen, sebaiknya melakukan deteksi dini tersebut. Artinya semenjak si wanita itu sudah mengalami menstruasi, begitu Mbak. Oh, berarti pada saat seorang wanita sudah mengalami menstruasi ya, dok ya? sudah Berarti dia harus terpapar. segera mendeteksi dini. Melakukan ya, dok deteksi ya. dini. Baik, kalau untuk penyebaran kanker payudara ini dok, mungkin ada proses penyebarannya, mungkin itu bagaimana itu dok? Maksudnya Mbak? Proses penyebaran dari kanker payudara tersendiri. Ke seluruh tubuh. Benar itu dok. Jadi secara teoritis dibilang bahwa bila sel-sel kanker sudah mencapai pembuluh darah, maka kemungkinan sel-sel kanker itu untuk menyebar itu semakin tinggi, Mbak. Jadi dalam ukuran yang kecil pun bila dia sudah menembus pembuluh darah, maka kanker tersebut bisa menyebar ke tempat-tempat yang lain. Berarti bisa menyebar itu dok ya? Bisa. Akan menghasilkan kanker yang lainnya itu ya dok? Atau kembali lagi ke kanker mungkin? Kelakuannya tetap jadi secara histologi, jadi secara jaringan sama dengan induk yang di payudara, tapi tempatnya saja yang berbeda. Oh baik. Tadi kalau untuk bagi wanita yang sudah mengalami menstruasi, dia harus melakukan deteksi dini ya dok ya. Apakah mereka harus melakukannya sendiri, mungkin bisa dengan cara-cara sendiri, atau memang harus ke dokter ini dok? Jadi secara internasional lah kali ya. Baik. Jadi ada metode yang mungkin pemirsa juga sudah sering mendengar, yaitu kita singkat dengan sadari. Sadari. Ya, sadari itu adalah periksa payudara sendiri. Jadi pemeriksaan payudara sendiri ini bisa dilakukan saat kita mau tidur misalnya, atau saat kita mandi. Jadi kita melakukan pemeriksaan itu sebaiknya pada hari ke-9 atau ke-10 sesudah menstruasi hari pertama. Oke. Jadi pemeriksaan kita lakukan, ya mungkin bisa saya praktekkan kali Mbak ya. Boleh dong. Jadi yang penting otot di dada kita ini mengalami kontraksi. Jadi sambil membuat kontraksi bisa dengan apa istilah berkaca pinggang. Oh ya. Atau dengan mengangkat tangan ya, sisi payudara yang akan diperiksa, yang diperiksa. Terus tangan yang satunya akan melakukan pemeriksaan pada payudara yang akan diperiksa secara menyeluruh. Polanya terserah, bisa melingkar kiri atau kanan, atas atau bawah itu terserah. Tergantung kemauan dari individu itu. Tapi yang penting kita periksa seluruh permukaan payudara itu sendiri. Oh, berarti kalau misalnya ada mungkin hal-hal yang ganjal mungkin dok ya, mungkin ada terjadinya perubahan, mungkin bisa langsung kita periksakan lagi ke dokter itu ya. Jadi begitu kita melakukan pemeriksaan, kita menemukan suatu kejanggalan atau kita ragu. Jadi kejanggalan di sini sifatnya benjolan ya Mbak ya. Jadi kalau kita menemukan benjolan di payudara atau kita ragu apakah itu benjolan atau bukan, kita menganjurkan sebaiknya si pasien atau si penderita melakukan konsultasi ke dokter yang kompeten. Konsultasi ya dok ya. Ya. Baik, berarti tadi mungkin untuk memeriksanya sendiri untuk bagi wanita mungkin saat mau tidur dan juga saat mandi itu ya dok ya. Dan itu yang mungkin yang benar-benar paling bisa terdeteksi ya dok ya. Ya, jadi ya yang penting waktu melakukan pemeriksaan itu sesudah hari ke-9 menstruasi. Hari ke-9 menstruasi. Baik dok, nanti kita akan bahas lagi dok tentang deteksi dini kanker payudara dok ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif langsung, kami bisa masih menunggu telepon Anda di 0711 364 666. Kami akan kembali tetap di Jendela.